warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 perencanaan bisnis yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Orisa Febriana, Dan saya Rumina. Dan saya Anissa Fitriani. Dan saya Aziza Sbiantriana. Baik, video ini kami buat sebagai salah satu pemenuhan tugas kelompok perencanaan bisnis, Yaitu melakukan interview atau wawancara kepada salah satu pengusaha atau wirausahawan yang ada di kota Palangkaraya. Penasaran? Yuk simak video kami. Baik, bertemu lagi dengan saya Orisa Febriana dan teman saya Aziza Sbiantriana. Oke, baik Ziza. Di sini kita mau ngapain nih, Ziza? Kita mau nge-review salah satu tempat usaha di kota Palangkaraya, yaitu Dengan nama Putri Mayang Banyu Bahalap. Wah, dari namanya sungguh sangat menarik. Jadi kami mengangkat usaha yang ada di Kalimantan Tengah ini tentang usaha dari pertanian. Benar kan, Ziza? benar-benar sekali. Oke, yuk simak ikuti kami. Kami sedang berada di kota Palangkaraya untuk mengunjungi tempat usaha yang dirintis oleh keluarga kecil yang beralamatkan di Jalan Chandra Buana, Gang 4A. Usaha ini terbilang usaha kecil menengah karena sudah berdiri sejak tahun 2016 lalu, yang bernama Putri Mayang Banyu Bahalap. Usaha ini bergerak di bidang perikanan karena produk yang mereka tawarkan adalah bibit-bibit ikan seperti ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan khas Kalimantan Tengah yang disebut ikan papuyu, atau di Indonesia disebut ikan betok. Mereka menyediakan bibit-bibit ikan unggul yang terjamin kesegarannya dan kesehatannya, karena pengelola sangat memperhatikan pangan dan kualitas air yang digunakan. Oke, baik. Itulah beberapa ikan yang ada di pertanian kelompok sini. Ya. Mungkin bisa langsung saja kita ke pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan interview atau wawancara dengan salah satu pemilik kelompok tani ikan, Putri Mayang Banyu Bahalap, yang ada di Jalan Chandra Buana, Gang Putri Mayang 4A. Sebelumnya, perkenalkan kami selaku penanya, saya dengan nama Rumina dan teman saya Anissa Fitriani. Dan di sebelah kiri saya sudah ada narasumber kita. Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Anik Widayati. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Ibu selaku pemilik usaha ini. Yaitu yang pertama, apa alasan atau motivasi Ibu dan bagaimana proses awal perintisan usaha yang Ibu bangun ini? Awalnya iseng karena suami kerja di luar kota terus, di kontraktor, jarang di rumah. Jadi kami bertiga dengan anak cari kesibukan bikin kolam, kita isi dengan ikan lele. Awalnya iseng gitu ya? Iya, lama-lama alhamdulillah jadi usaha. Nah, lalu sudah berapa lama nih usahanya berdiri? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, udah cukup lama ya. Kemudian yang ada di usaha Ibu ini ada ikan apa aja sih? Ada lele, nila, papuyu, patin, sama gurame. Biasanya yang paling sering diminati pelanggan atau konsumen itu yang mana Bu? Yang lele. Lele. Nah, selanjutnya pertanyaannya cukup menarik nih. Dalam sebulan kira-kira berapa penghasilan yang Ibu dapatkan? Kurang lebih 16 juta. 16 juta. Iya. Dalam Itu dan kotornya. Oh, itu kotornya. 16 juta itu apakah akan dibagi lagi dengan pekerja yang lain atau bagaimana Bu?
Nggak kita bagi karena kita kerja sendiri dengan keluarga. Baik, tadi teman saya sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya untuk melanjutkan pertanyaan yang cukup menarik untuk saya tanyakan kepada Ibu. Apakah tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu kalau usaha ini adalah usaha keluarga. Apakah ada kesulitan jika tidak ada karyawan dalam melakukan usaha tersebut? Untuk selama ini belum ada sih, karena usahanya kan di santai aja gitu, bisa dikerjakan kapan aja ikan. Terus bagaimana cara memasarkan ikan-ikan yang Ibu kelola? Selama ini kan kami di pembibitan ya, bukan di pembesaran untuk ikan-ikan itu. Jadi untuk pemasaran kami taruh di distributor online itu bisa di Facebook, bisa di WA gitu. Untuk pemasaran. Terus selama pandemi ini apakah ada penurunan atau peningkatan dalam penjualan? Sebenarnya selama pandemi ini ada peningkatan untuk penjualan bibit itu karena banyak permintaan, sampai bibit itu kurang-kurang untuk melayani. Jadi lebih banyak yang dari ini pandemi. Selama pandemi apakah berpengaruh dalam pendapatan usaha ternak ikan? Selama pandemi ini tidak ada penurunan, ada, karena permintaan dari petani dan distributor itu semakin meningkat. Dalam memasarkan lebih mudah saat pandemi atau sebelum pandemi? Sama aja. Tapi untuk selama pandemi ini banyak petani yang langsung datang sendiri ke sini. Untuk memberi ikannya pakai apa dan beli di mana? Kalau untuk bibit ikannya yang kecil yang baru umur 1 minggu itu kami belinya Raja Wali gitu, untuk di kota Palangkaraya. Terus harapan Ibu untuk usaha ini? Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan Bu Anik selaku pemilik kelompok tani ikan. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita. Sebelumnya terima kasih banyak Bu karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kami wawancara hari ini. Atas salah dan kilaf kami mohon maaf. Kami selaku penanya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiarkan ikan, serta memanen hasilnya untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan budidaya ikan itu dimulai dari pengadaan sarana dan prasarana, proses produksi hingga panen. Kegiatan budidaya ikan tidak hanya mencakup proses produksi sampai panen saja, karena di dalamnya juga tercakup proses input dan output proses. Kebutuhan masyarakat akan pangan ikan sangatlah tinggi sebagai lauk utama yang banyak dicari. Budidaya ikan adalah salah satu prospek usaha yang berpeluang besar di pasaran, seperti yang Ibu Anik lakukan. Beliau telah menjalankan usaha kurang lebih 5 tahun lamanya. Pengalaman serta pengetahuan sangat penting untuk menjamin keberhasilan usahanya. Menurut keterangan beliau, usaha keluarga ini dirintis hasil dari belajar mandiri atau otodidak. Semua teknik pengelolaan hingga pemasaran dijalankan seiring berjalannya waktu dari hasil belajar dan berbagi pengalaman dengan pengusaha-pengusaha sekitar yang sama-sama juga bergelut di bidang ini. Proses perintisan tidak selamanya berjalan mulus. Jatuh bangun sering terjadi. Berkat ketekunan dan terus berprogres, usaha ini dapat berdiri dengan meraup omset
yang luar biasa setiap bulannya. Teknik budidaya bibit setiap jenis ikan memiliki perbedaan. Teknik budidaya bibit setiap jenis ikan memiliki perbedaan. Pada usaha ini, teknik budidaya bibit ikan nila, ikan lele, dan ikan mas memiliki perbedaan cara. Sebagai jenis yang banyak digemari dan memiliki peluang besar di pasaran, pemilik usaha sangat memperhatikan kualitas pembudidayaan agar tetap mempertahankan produk di pasaran. Untuk budidaya bibit ikan nila, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, budidaya bibit ikan nila memerlukan suplemen organik khusus yang akan ditaburkan pada kolam ketika bibit ikan dilepas nantinya. Air kolam harus diisi dengan air tawar setinggi 30 cm. Perlu diperhatikan bahwa air harus diganti secara teratur untuk tanaman yang mengganggu di permukaan kolam. Ibu Anik menjelaskan, sebelum bibit ikan dipasarkan, ketika bibit ikan akan diperoleh dari indukan ikan, langkah penting yang harus dilakukan yaitu menyeleksi indukan atau pemijahan dengan baik. Pemijahan ikan nila membutuhkan waktu sekitar 7 hari, biasanya hingga muncul larva. Pada waktu inilah larva dipindahkan ke kolam khusus. Telur ikan nila akan menetas dalam beberapa hari, lalu kemudian harus segera dipindahkan lagi ke kolam khusus bibit ikan. Pada tahap perawatan benih ikan nila, pakan yang diberikan biasanya masih anak-anak ikan kecil. Ketika beranjak dewasa, barulah diberikan pakan khusus. Benih dapat dipanen ketika ada pembeli minimal di usia 7 hari setelah pemijahan dan pendederan. Untuk budidaya bibit ikan lele, penggunaan kolam harus dalam keadaan bersih. Kolam ikan lele berbeda dari kolam kebanyakannya, karena kolam ikan lele dibentuk dari terpal. Air yang digunakan berjenis air tawar, setinggi 20 hingga 30 cm. Setelah 10 hari, air akan diisi lagi sampai mencapai 90 cm. Bibit ikan lele yang bagus memiliki warna yang lebih terang dan sehat. Penyeleksian bibit ikan lele harus dipisahkan berdasarkan ukurannya, karena ikan pada umumnya akan memakan ikan yang lebih kecil ukurannya. Untuk budidaya bibit ikan mas, kurang lebih sama seperti ikan lele. Ikan mas lebih baik dibudidayakan dalam kolam yang terbuat dari terpal, guna untuk mencegah tumbuhnya lumut dan binatang hama. Pada usaha kelompok tani ikan Putri Mayang Banyu Bahalap ini, pemilik usaha biasa memasarkan ikan kepada distributor maupun sesama pengusaha petani ikan yang akan membesarkan ikan dan dipanen untuk diolah menjadi aneka olahan ikan. Proses pengemasan bibit ikan di sini biasanya menggunakan plastik tebal berukuran besar, tangki air, atau kontainer yang sudah diberi oksigen di dalamnya untuk menjaga kesehatan ikan selama perjalanan ke distributor atau pembeli. Meskipun usaha ini terbilang kecil menengah, penghasilan yang didapatkan lumayan besar. Dalam waktu
Biasanya pemilik usaha akan merawatnya dan membesarkannya secara terpisah dari bibit lain. Lalu kemudian, ketika ikan dewasa dan sudah sehat, ikan tersebutlah akan diambil telurnya untuk dibudidaya kembali. Untuk harga sendiri tergantung jenis ikan dan ukurannya. Biasanya ikan lele, ikan nila, dan ikan mas dihargai Rp500 bibitnya jika dijual ekoran. Namun jika dijual per liter, harganya mencapai Rp30-Rp50.000. Selama pandemi berlangsung, usaha ini tidak mengalami kemunduran, justru mendapat banyak permintaan karena tingkat konsumsi ikan juga semakin meningkat selama pandemi. Pembeli atau distributor lebih memilih datang langsung ke tempat pengusaha ketimbang sebelumnya yang banyak memesan secara online. Karena usaha ini adalah usaha keluarga, jadi segala risiko ditanggung sendiri. Pelanggan tetap juga banyak yang menginvestasikan bibit ikan di usaha ini. Karena perawatan yang baik, mereka senang menitipkan bibit di sini dan akan diambil ketika besar nanti. Bagi Anda yang ingin membeli langsung bibit ikan ini, bisa datang langsung ke lokasi tempat usaha atau menghubungi langsung penjual. Keunggulan dan kualitas produk pada usaha ini sudah terjamin mutu pelayanannya, sehingga pembeli tidak perlu khawatir jika mendapatkan bibit ikan yang kurang baik, karena pengelola usaha akan segera menggantikannya dengan yang baru dan tentunya dalam kondisi sehat. Lokasi usaha terbilang berada di dataran rendah, rindang, dan lembab, sehingga pertumbuhan ikan juga terjamin. Baik, tadi sudah beberapa pertanyaan yang diajukan ke narasumber. Ada beberapa kalimat nih yang bisa saya petik. Usaha ini dirintis sekitar 5 tahun lamanya, Yaitu terhitung dari kira-kira tahun 2016. benar sekali. Kemudian usaha ini juga dirintis oleh keluarga kecil yang ada di Palangkaraya. Dan tentang pakannya juga ada dari Kalimantan Tengah, benar sekali kan? Jadi usaha ini ada di Jalan Chandra Buana, yang dimana masuk lagi ke dalamnya itu mungkin terbilang usaha kecil, tapi kita tidak boleh meremehkan usaha kecil tersebut. Karena apa? Omset yang didapat dari usaha iseng tadi akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan juga jangan pantang menyerah dengan pandemi COVID ini. Karena apa? Dari pandemi COVID jadi malah dikatakan meningkat ya. Oke, karena yang penting itu adalah usaha. Karena dengan usaha dan doa, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Saya Aurisa Febriana Dan saya Azizah Sbiantriana. Atas salah dan khilaf dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.